Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, siswa-siswi kelas 7, apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, tidak terasa sudah 1 minggu. Pada pertemuan video kali ini kita akan masuk ke materi yang kedua, melanjutkan dari materi yang kemarin. Adapun nanti materinya akan dibahas lebih jelas dan lebih detail daripada yang minggu kemarin gitu ya. Nah, pesan ibu tolong diperhatikan baik-baik, dan jika memang tidak ada yang kurang paham, kalian bisa langsung bertanya pada ibu atau bisa bertanya pada wali kelas kalian terlebih dahulu untuk di-share nanti di grup belajar. Oke, namun sebelum kita masuk ke materi, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak ibu, kita langsung saja melanjutkan materi yang kemarin, masih berkaitan tentang interaksi antar ruang dan waktu. Kali ini berkaitan dengan interaksi atau ruang yang ada di Indonesia. Oke, lebih jelasnya sebagai berikut. Oke, kita masuk materi yang pertama, yaitu letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia berdasarkan letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis Indonesia, serta pengaruhnya bagi kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia. Ya, masuk yang pertama, letak astronomis Indonesia. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis itu artinya garis khayal yang membelah bumi menjadi 2 bagian, yaitu belahan bumi bagian selatan dan utara, serta membagi belahan bumi bagian timur dan belahan barat. Nah, garis yang membelah bumi menjadi utara dan selatan itu disebut garis lintang. Sedangkan yang membelah bumi menjadi bagian timur dan barat disebut dengan garis bujur. Nah, di bawah itu yang warnanya kuning, kalian sudah bisa lihat disingkat. Jadi, garis lintang itu ada 2, lintang utara dan lintang selatan, karena hanya dibagi menjadi 2. Lintang utara disingkat menjadi LU dan lintang selatan disingkat menjadi LS gitu ya. Nah, kemudian garis bujur juga sama. Garis bujur itu membelah bumi menjadi 2 bagian, yaitu timur dan barat. Bujur timur disingkat menjadi BT dan bujur barat disingkat menjadi BB gitu ya. Nah, sekarang Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu berada di membentang dari belahan bumi utara sampai dengan selatan dengan koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oke, itu garis lintangnya. Tolong diingat baik-baik ya. Koordinat garis lintang Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia berada di belahan bumi bagian timur secara garis bujur, atau berada pada garis tengah bumi, atau yang kita kenal dengan garis khatulistiwa. Mungkin waktu di SD atau di MI kalian sudah pernah belajar bahwa negara kita, negara Indonesia itu berada di garis khatulistiwa gitu ya. Nah, apa itu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa itu garis yang membelah bumi menjadi 2 bagian, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apa pengaruhnya bagi Indonesia? Nah, pengaruhnya adalah dapat menyebabkan Indonesia beriklim tropis dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ya. Oke, yang berikutnya adalah letak geografis. Tadi letak astronomis itu berupa angka, berupa posisi bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Nah, kalau letak geografis berarti berkaitan dengan letak suatu daerah atau suatu negara dilihat berdasarkan kenyataannya di bumi, atau posisi daerah itu di bumi. Di mana sih tempatnya? Ada di mana Indonesia? Di bumi kita tuh Indonesia di bagian mana? Ya. Nah, secara geografis, Indonesia itu terletak di antara 2 benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia. Jadi Indonesia ada di antara kedua benua itu, dan berada di antara 2 samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, ibu ulang ya. Indonesia berada di antara 2 benua besar, yaitu benua Asia dan Australia, dan berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Secara geografis, Indonesia berada di tengah-tengah dunia, sehingga Indonesia dapat dijadikan sebagai tempat lalu lintas perdagangan dunia. Jadi, tempat singgah gitu ya. Kalau mereka menggunakan kapal laut, maka mereka biasanya singgah di perairan Indonesia untuk melanjutkan perjalanan lagi ke negara yang mereka tuju. Itu maksudnya. Sehingga terjadi kegiatan interaksi, baik perdagangan maupun ya hal-hal lain yang dilakukan oleh para pedagang yang berasal dari luar negeri tadi, gitu ya. Nah, posisi Indonesia yang berada di antara dua samudra besar juga menyebabkan lautan Indonesia sangat luas, gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki 3 kali luas lautan, 3 kali lebih luas lautan daripada daratan, ya. Oke, lanjut yang berikutnya adalah letak geologis Indonesia. Kalau tadi astronomis, geografis, sekarang yang terakhir geologis. Geologis itu berarti letak suatu negara atau suatu daerah berdasarkan batuan pembentuk bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi dan tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar bumi. Jadi, kenapa Indonesia bisa ada di antara dua benua dan dua samudra gitu ya. Nah, proses itu terjadi karena adanya gaya tarik-menarik bumi atau ada terjadi karena gaya yang berasal dari dalam bumi, tenaga yang berasal dari dalam bumi, dan tenaga yang berasal dari luar bumi, sehingga menyebabkan Indonesia itu ya posisinya baik panjang gitu ya, ada di mana-mana. Nah, seperti itu. Nah, di situ ada tulisan yang bercetak warna kuning. Di situ harus diingat baik-baik bahwa Indonesia berada di antara rangkaian pegunungan, yaitu pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, serta berada pada 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, dari tulisan seperti ini, kita sudah sama-sama paham bahwa Indonesia berada di antara kawasan pegunungan dan berada di tengah-tengah lempeng bumi gitu, berada di antara 3 lempeng bumi, sehingga menyebabkan Indonesia sudah pasti banyak terdapat gunung berapi dan rawan terjadi gempa bumi ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu pengaruh letak Indonesia terhadap kondisi negara di Indonesia. Pertama, pengaruh letak astronomis. Yang pertama, Indonesia berada di jalur khatulistiwa sehingga Indonesia memiliki iklim tropis yang sedang yang mendukung kehidupan pertanian di Indonesia. Para petani di Indonesia cukup bangga tinggal di Indonesia. Kenapa mereka bangga tinggal di Indonesia? Yang pertama karena mereka menerima panas dan hujan yang cukup, sehingga potensi kesuburan tanah juga tinggi. Dan saat mereka panen pun, saat mereka setelah bercocok tanam mau menunggu panen, tanaman mereka tidak khawatir. Kenapa? Karena curah hujannya cukup. Ya, nah itu salah satu kelebihannya. Kemudian yang kedua, posisi astronomis Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki 3 zona pembagian waktu, yaitu WIB atau waktu Indonesia bagian barat, WITA waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT waktu Indonesia timur, yang masing-masing daerah yang dilalui memiliki perbedaan waktu 1 jam. Nah, kalau kita ketemu langsung nih ya, biasanya sama Bu Haji di tes satu-satu. Tapi karena kita tidak bertemu secara langsung, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi gini, antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah itu terjadi perbedaan selisih waktu, yaitu 1 jam. Misalkan di Jawa jam 8. Nah, di Indonesia bagian tengah, misalnya di Kalimantan Timur, itu berarti jam 2 gitu ya. Nah, nanti di Papua berarti jam 3. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi, masing-masing zona bagian waktu itu memiliki selisih waktu 1 jam. Jadi, kalau WIB ke WITA 1 jam, WITA ke WIT 1 jam. Tapi kalau WIB ke WIT berarti 2 jam. Karena melewati WITA gitu ya. Oke, nanti lebih jelasnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun dan menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Nah, seperti yang kita rasakan sekarang, walaupun di saat musim kemarau, kita masih tetap mendapat curah hujan. Dan sebaliknya, walaupun ketika musim hujan sudah kebanjiran, tapi kita tetap masih mendapat penyinaran matahari. Nah, ada sebagian negara di luar Indonesia yang mereka belakangan dapat sinar mataharinya, seperti belahan bumi yang ada di bagian barat gitu ya. Nah, mereka belakangan dapat sinar mataharinya.
Yang keempat, banyak terjadi penguapan udara sehingga tingkat kelembapannya cukup tinggi. Nah, tingkat kelembapan udara yang tinggi dapat memicu dapat mendorong kesuburan tanah sehingga bisa menyebabkan tumbuhan yang ada di Indonesia itu dapat tumbuh subur seperti hutannya, perkebunannya dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya pengaruh letak geografis. Kalau geografis tadi berarti batas negara tetangga kita tuh siapa aja dan apa manfaatnya buat kita. Yang pertama, Indonesia berbatasan sebelah utara dengan Malaysia, Singapura, Palau, dan Laut Cina Selatan. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Australia dan Samudra Pasifik, sebelah timur dengan Papua Nugini dan Laut Cina Selatan, serta di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, dari batasan-batasan ini bisa kita lihat bahwa Indonesia dikelilingi dengan laut. Sebelah utara berbatasan dengan laut, sebelah selatan berbatasan dengan samudra, sebelah timur dengan laut, dan sebelah barat dengan samudra lagi, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan dunia. Tadi seperti yang Ibu jelaskan sebelum ke detail ke sini. Kemudian yang ketiga menyebabkan Indonesia memiliki banyak suku dan ras karena banyaknya pendatang baik yang singgah maupun menetap di salah satu pulau di Indonesia. Kalau kita belajar sejarah, melihat banyaknya pola kehidupan masyarakat di Indonesia, itu tidak lepas dari bagaimana nenek moyang kita zaman dulu melakukan kegiatan perdagangan, kemudian akhirnya menetap di Indonesia, tinggal di Indonesia, bahkan melahirkan keturunan di Indonesia. Mungkin salah satunya di antara kita, gitu ya. Nah, ini adalah dampak dari letak geografis Indonesia yang berada di tengah-tengah tadi. Kemudian yang keempat, Indonesia memiliki luas perairan yang lebih besar daripada daratan, 3:1. 3 kali luas lautan daripada daratan. Dan yang terakhir, karena luas lautan Indonesia yang cukup luas, maka Indonesia disebut negara maritim atau negara kepulauan. Ya. Terakhir letak geologis. Letak geologis tadi seperti Ibu bilang, letak suatu negara atau suatu daerah berdasarkan batuan pembentuknya. Yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung api yang tersebar dari kota Sabang di Aceh, paling ujung Indonesia, hingga ke kota Merauke, paling pojok di Papua. Ya, apa dampak dari gunung meletus tadi? Dampak positifnya berupa abu vulkanik yang dapat memberikan kesuburan bagi tanah di Indonesia. Udah pada tahu pasti ya. Nah, yang kedua, Indonesia rawan terjadi gempa bumi karena lapisan bumi Indonesia merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik tadi, sehingga pulau-pulau yang ada di Indonesia terpisah antara satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan justru jadi banyaknya atau bermacam-macamnya pola hidup, budaya, ras, dan suku yang ada di Indonesia, gitu ya. Nah, justru karena terpisah-pisah itu, mereka menciptakan budaya sendiri sehingga lahir budaya-budaya baru. Yang ketiga, posisi geologis juga memberikan dampak berupa melimpahnya bahan tambang. Nah, jangan salah, bahan tambang yang berasal dari dalam bumi bisa berupa minyak bumi, gas, emas, perak, biji besi, nikel, timah, dan lainnya. Itu kan semua adanya di dalam bumi, gitu ya. Nah, kita juga sama-sama tahu bahwa Indonesia terkenal dengan hasil sumber daya alam bahan tambang terbesar, gitu ya, di dunia. Banyak hasil tambang kita, gitu ya. Cuma kadang-kadang pengolahannya yang masih belum maksimal. Kemudian yang keempat adalah Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati, baik yang ada di daratan maupun di lautan, berupa flora, fauna langka, serta peralihan. Seperti hewan-hewan langka yang mungkin kita bisa lihat di televisi saat ini, karena kita belum bisa berkunjung ke Ragunan atau kebun binatang lainnya, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah lautan Indonesia juga terbagi menjadi 2, yaitu laut dalam dan laut dangkal. Kalau laut dangkal biasanya buat kita main, kalau laut dalam mungkin biasanya digunakan untuk kegiatan tambang minyak bumi, gitu ya. Nah, terakhir, keanekaragaman yang segitu banyak itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Kita harus bangga jadi orang Indonesia, kita tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, dan kita harus bersyukur dengan semua kekayaan yang dimiliki negara kita.
Lalu bagaimana cara kita bersyukur sebagai seorang pelajar? Yang pertama, kita harus menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Jadi nggak usah jauh-jauh menjaga sumber daya alam yang ada di Papua atau di daerah-daerah lain, cukup yang ada di sekitar kita aja. Kita jaga, kita lestarikan, kita manfaatkan, baik itu berupa tumbuhan atau hewan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, selalu menghemat energi, baik itu energi mineral, tambang, dan energi lainnya. Mungkin yang bisa kita hemat adalah seperti energi air, sumber daya listrik, panas, dan yang lainnya. Nah, itu bisa kita hemat. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga kebersihan. Karena jika lingkungan kita bersih, maka kita juga sebenarnya sudah menjaga negara kita gitu ya. Kemudian keindahan dan menaati aturan tentang AMDAL. AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Kenapa kita tidak boleh membuang sampah ke kali? Atau mengapa kita tidak boleh membuang kotoran di selokan? Ya, nah itu merupakan bagian dari cara kita menaati tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Kalau besarnya mungkin kenapa nggak boleh bangun rumah di pinggir sungai seperti itu ya. Oke, selalu giat dan semangat dalam belajar, bekerja dan berusaha agar suatu saat nanti dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan untuk kepentingan masyarakat banyak. Harus punya cita-cita jadi orang yang bisa bermanfaat buat negara, bangsa, dan ya minimal untuk diri sendiri dan keluarga. Yang terakhir, kita sama-sama harus selalu bersyukur dan bangga menjadi warga negara Indonesia, serta selalu berdoa kepada Allah agar negara kita senantiasa diberikan kemakmuran dan kesejahteraan. Oke anak-anak ibu rasa cukup materinya ya. Nanti lebih jelasnya akan dibahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, demikian pemaparan video dari Ibu. Mudah-mudahan dapat difahami. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang tidak dipahami, kalian bisa putar balik video ini. Nanti bisa bisa diperjelas lagi supaya lebih paham gitu ya. Nah, penjelasan yang berikutnya akan dilanjutkan di video yang ketiga. Pesan dari Ibu, tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya, pahami semua materi yang disampaikan oleh guru-guru kamu, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.